Halo teman-teman, yuk kita investigasi hari ini sebuah perjalanan dari mulut menjadi gendut. Ini sebenarnya cuma buat rhyme aja ya gitu. Maksudnya dari mulut, dari food, makanan, nanti akhirnya menjadi sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Misalnya dalam hal ini perut buncit gitu ya, di mana ada lemak di area yang tidak didesain untuk ada lemak di sana. Nah akhirnya membahayakan yang namanya jantung dan pembuluh darah ya. Tapi jangan tersinggung ya kalau nanti dibilang jadi gendut gitu ya. Ini hanya cuma biar buat clickbait aja ya, dari mulut jadi gendut. Oke, jadi teman-teman sekali lagi, kita langsung bahas langsung aja Des. Dari makronutrisi yang paling sering kita makan adalah apa Des? Karbo. Karbo. Kalau karbo paling populer biasanya apa? Tepung. Tepung dan turunannya ya, betul ya. Nah jadi teman-teman kita lihat di sini ya, kita buat satu investigasi, kan kita masukkan dong berarti ke dalam mulut kita. Iya. Kalau kita masukkan ke dalam mulut kita, dirubah jadi gula. Berarti gulanya kan naik ya Des ya. Nah kalau gula naik itu berarti kalau terjadi kenaikan gula gitu ya, pada saat naik gitu ya, betul ya? Iya. Nah terjadi kenaikan gula dari misalnya kalau kita bilang di sini normalnya 90 mg per desiliter darah, berarti kita makan, berarti terjadi kenaikan ya. Kenaikannya itu normalnya mungkin sekitar mungkin 30-an atau mungkin lebih gitu ya. Mungkin antara 30 sampai, mungkin kalau dari 100 katanya orang bisa sampai 160 gitu ya. Atau mungkin bisa sampai 180, tapi kalau udah lewat dari 180 itu berarti nanti kita bisa investigasi ada sesuatu hal. Tapi poinnya adalah, ketika terjadi kenaikan yang begitu tinggi, otomatis sama pankreas kita harus merilis yang namanya hormon insulin untuk ngapain? Untuk menurunkan, betul ya. Jadi diturunkan. Nah, tantangannya teman-teman ketika terjadinya penurunan tersebut, otomatis semakin tinggi berarti semakin curam. Nah, kalau semakin curam berarti apa yang terjadi? Yang sering terjadi mulai dari moody, mulai dari lemas, mulai dari ngantuk, dan mulai dari lapar, kepengen makan lagi. Nah, sebelum saya lanjutin, kita bahas dulu di sini. Berarti kesimpulannya, kalau seandainya kita masukin makanan jadi menyebabkan tingginya gula kita naik, terpaksa oleh insulin, dia turunin, akhirnya kita jadi kepengen seperti ini kan kondisinya. Betul. Nah, teman-teman coba kita lihat di sini, Des. Nah, kalau Desi nggak ngerti cara kerja ini, Desi akan bilang bahwa ini adalah sifat Desi atau karakter Desi. Padahal sesungguhnya kan Desi baru aja habis makan Karbo atau tepung itu. Betul gak, Des? Iya. Nah, jadi kesimpulan, penyebab daripada kita kepengen makan lagi, atau suka makan, atau saya tidak mengenal rasa kenyang, atau apapun juga yang mau kita sebutkan sebagai saya ini adalah nggak bisa jauh dari makanan, sebenarnya itu adalah lebih kepada tendensi badan yang menyebabkan kita punya perasaan seperti itu. Betul gak, Des? Betul. Berarti kalau seandainya Desi misalnya cut ini, ya akan terjadi si yang tadi itu. betul gak, Des? Iya. Nah, jadi saya ulang ya teman-teman, makanya kita jadi kayak belajar nih ya, Des ya, belajar perjalanan ini. Jadi kita sampai sini dulu aja. Teman-teman ngerti berarti, oh berarti kalau seandainya saya nggak makan ini, berarti nggak terjadi dong situasi ini. Jawabannya iya. Tapi kan Pak Ade, saya tapi jadi nggak makan dong, gitu kan? Desi bilang betul ya? Iya. Iya kan? Padahal kan pagi bangun saya atau misalnya saya siang makan kan saya maunya makan kan, betul kan? Nah tapi saya tanya sama Desi, kalau seandainya ininya kita ganti dengan protein, biasanya protein ada lemaknya nggak, Des? Ada lemaknya. Misalnya kita bilang telur gitu ya. Bisa nggak kita misalnya ayam gitu, Des? Bisa juga. Bisa nggak misalnya ikan, Des? Iya. Bisa gak misalnya tempe, Des? Bisa gak misalnya apalagi yang lain lagi ya, gitu ya, dan sebagainya lah ya. Red meat gitu ya, misalnya ya. Nah, apa yang terjadi dengan kalau kita makan ini, Des? Terjadi gak kenaikan setinggi ini? Nggak akan terjadi. Nggak terjadi, tapi dia naiknya cuma hanya segini. Nah, kenaikan yang sedikit berarti dampak penurunannya tidak terlalu curam. Kalau tidak terlalu curam berarti ininya semakin berkurang. Betul nggak? Iya. Nah, kalau semakin berkurang berarti gula darahnya berarti semakin stabil.
Kalau ini dia begitu dia turun lagi di sini, berarti kan kita mau makan lagi, berarti kan naik lagi kan? Iya, Pas naik lagi udah pasti diturunin lagi kan? betul. Berarti pas turun lagi pasti mau naik lagi kan? Nah, terjadinya frekuensi ini terjadinya di mana aja, Des? Coba kalau kita lihat, kita makan jam 7, dia terjadi penurunan di jam 8.30 atau jam 9. Di jam 10 dikasih makan lagi. Lalu nanti di jam 12 makan. 11.30 turun lagi. Nanti di jam 12 makan lagi. Di jam 14-an turun lagi. Lalu di jam Pas sore atau jam 15 makan lagi, coffee break. Lalu di jam 16.30 turun lagi, rata-rata 1,5 jam ya Des, sampai 2 jam kurang lebih. Nah di jam 17 makan lagi, turun lagi dia di jam 19-an misalnya. Nanti di jam 20 makan lagi. Nanti di jam 22 turun lagi. Kalau masih belum tidur, nanti dia naik makan lagi. Betul gak, Des? Iya. Dan seterusnya. Nah, jadi kita makannya berarti kan di sini makan berarti kan? Iya. Di sini makan. Berarti di sini makan. Terus kita makan lagi berarti di sini kan? Iya. Terus kita makan lagi di sini kan? Masukin ngemil lagi di sini. Terus kita makan lagi di sini kan? Kalau belum tidur kita makan lagi kan di sini kan? Berapa nih, Des? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Bayangin nggak? Makannya kita jadi sebanyak itu, wajar nggak kalau kira-kira terjadi yang namanya kalori Surplus. surplus. Jadi makanya kenapa dia bilang harus jawabannya defisit. Benar atau enggak kalau dibilang jawabannya adalah harus kalori defisit? Benar. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya, kan gitu kan? Nah, jadi makanya kenapa kalori surplus dan kalori defisit adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah strategi. Jadi dia terjadi aja karena teman-teman melakukan hal itu. Tapi ketika teman-teman melakukan hal ini, tidak terjadi yang namanya roller coaster energi tadi. Tapi anggap aja deh, udah terjadi ya, betul ya Des ya? Iya. Nah kalau seandainya udah terjadi, apa-apa nih kan ceritanya. Kan kita belajar aja, nggak apa-apa dong. Kalau misalnya akhirnya tadi udah terjadi, insulin berarti turunin gula. Berarti gulanya kemana kalau gulanya diturunin? Diambil sama insulin sebagai analoginya sebagai si Grab dan Gojek misalnya. Betul ya Des ya? Iya. Berarti dia mau bawanya kemana ini Des? Insulin itu selalu destinasinya kemana? Tiap kali kehadiran insulin hadir, kan karena ada gula kan berarti kan? Pasti kan dia selalu hadir. Nah berarti hadirnya dia pasti akan kan ngambil kelebihan gula. Destinasinya, tujuannya kemana Des? Dibakar. Kok dibakar? Tujuannya kemana? Tujuannya pasti ada satu tujuan yang semua orang nggak mau, tapi begitu ada insulin, itu adalah garansi bahwa dia akan ada di lokasi itu, yaitu adalah mana? Di tubuh atau di... Ya nggak tahu. Saya tanya sama Desi, kalau makan kerupuk jadi apa? Jadi otot atau jadi apa? Jadi lemak. Nah iya udah tahu kan. Bisa nggak jadi otot? Nggak bisa. Pasti jadi apa? Jadi lemak. Betul. Makan nasi kebanyakan jadi apa? Lemak juga. Makan roti kebanyakan jadi apa? Sama, lemak. Makan mie kebanyakan jadi apa? Lemak juga. Pertanyaannya, apakah roti mie itu ada kandungan lemak? Masalahnya adalah ada insulin hadir, makanya dia ketika dia hadir berarti sudah menjadi sebuah garansi tujuan daripada travel itu, destinasinya adalah ke lemak. Kan gitu kan? Bener gak Des? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Ade, Desi udah kemakan si rotinya. Bener kan? Iya. Iya kan? Udah kemakan rotinya, udah kemakan mie-nya, udah kemakan kerupuknya. Pertanyaannya, mungkin nggak? Saya tanya sama Desi, mungkin nggak? Begitu dia ada perjalanan dia mau ke lemak, kita sabotase, mungkin nggak? Coba saya tanya sama Desi, hah? Kok nggak? Gimana nggak? Mungkin nggak? Ya,
Ya mungkin sih. Mungkin bisa, mungkin gimana caranya? Caranya adalah makanya di sini kalau saya bilang di sini ada peran yang namanya Otot. otot. Otot itu adalah busanya gula. Nah, teman-teman kita lihat di sini sebagai contoh. Teman-teman kan habis makan ini, ya kan? Kalau seandainya di antara 30 menit setelah makan, teman-teman jalan. Mungkin naik turun tangga kali. Mungkin jangan-jangan naik sepeda kali. Genjot ya dia ya. Mungkin jangan-jangan latihan kaki ya. Betul gak, Des? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ngelakuin ini apa yang terjadi? Bisa gak kira-kira kita menghambat ini? Bisa. Dengan cara apa? Karena dia adalah busanya gula. Terutama otot paling banyak di otot kaki. Nah, jadi apa kesimpulan dari cerita ini dulu sebentar aja? Teman-teman ngerti gak bahwa 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita pada saat dia lagi mau menuju ke lemak, yang ada ditarik sama si otot diambil. Kalau teman-teman melakukan hal ini. Paham nggak, Des? Iya. Nah, jadi bukankah menyenangkan kalau seandainya kita menjadikan latihan beban sebagai apa? Strategi buat membuat sabotase karbo jadi lemak. Itu makanya kenapa saya bilang latihan beban bukan masalah apa? Bukan masalah apa, Des? Narsistik, arogan, hanya buat cowok aja. Saya nggak suka ngelakuin itu atau apapun juga teman-teman mau bilang terserah. Intinya ketika otot dikencangkan, ketika kita melakukan berbagai aktivitas gerakan, otot itu adalah apa? Aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Jadi berarti kesimpulan, kalau kita rajin latihan otot kita, memungkinkan kita punya namanya toleransi terhadap gula. Jadi naik apa jadi turun? Toleransi kita jadi naik apa turun? Jadi turun. Kok jadi turun? Sorry. Nih kan. Nah, teman-teman jadi bisa lihat tuh, kalau Desi dia suka kadang-kadang pikirannya di mana. Jadi naik artinya kalau seandainya kita punya tabungan uang lebih banyak, Des, berarti toleransi kita buat belanja lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Nah, jadi toleransi kita terhadap gula menjadi lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman ngerti itunya. Tapi kebetulan saya nggak latihan ototnya. Ya kan? Berarti, kalau nggak latihan otot tadi, berarti, ini ceritanya nih, kan ini kan skenario-nya dari tadi buruk terus kan. Udah makan terus, ini apa gitu, udah terjadi ya. Tadinya, ya udah jangan makan karbo. Taunya tetap makan karbo. Ya udah habis makan karbo latihan beban. Taunya nggak latihan beban juga kan, betul kan? Nah, berarti, sama insulin, sebelum disimpan ke dalam sel lemak, dia mesti kulonuwun dulu ke yang namanya gudang gula. Atau terminologinya namanya glikogen. Yaitu ada di liver, sama ada di otot rangka. Pertanyaannya, otot rangkanya dilatih nggak? Tergantung masing-masing orang kan? Ya. Kalau dia rajin latihan otot rangkanya berarti kapasitasnya tinggi, luas, besar, banyak. Ya. Tapi kalau seandainya dia rajin nggak latihannya, misalnya enggak, berarti kapasitasnya sedikit terbatas. Kecil, terbatas. Nah, jadi kapasitasnya itu bisa up to sampai 400 gram. Kalau liver, kapasitasnya kecil apa besar, Des? Kecil, hanya cuma bisa 100 gram. Nah, teman-teman bisa lihat di sini situasinya yang terjadi. Poinnya adalah, teman-teman boleh berdebat soal, oh nggak sampai 100, mas ada nggak sampai 400, apapun nggak masalah. Poinnya saya cuma mau bilang adalah bahwa dua hal ini tetap aja terbatas. Karena begitu dia masuk, livernya udah terbatas, ototnya nggak pernah dilatih, maka otomatis akhirnya karbo jadi lemak. Betul kan? Ya. Nah, karbo jadi lemak. Nah, lemaknya ditaruhnya di mana, Des? Biasanya paling sering ditaruhnya
ditaruhnya di bawah kulit. Mm-mm. Ya, Iya. itu namanya Subcutaneous fat. Masih sehat sampai sini juga. Jadi makan karbo, akhirnya simpan nama ini. Nah di sini teman-teman, kita bisa nggak siasat di sini untuk akhirnya nggak jadi ke lemak, tapi karena ototnya rajin dilatih, berarti akhirnya cukup di otot, ya benar ya? Iya. Kan itu juga bagus kan, Des? Iya. Iya, selain tadi misalnya nggak sempat tadi strateginya makannya, kayak saya misalnya habis makan karbo nggak sempat tadi latihan. Tapi kebetulan menurut Desi, saya ototnya banyak gak, Des? Banyak. Nah, jadi akhirnya mungkin nggak dia berhenti di sini prosesnya. Iya. Karena ternyata ototnya masih bisa menampung karbo yang tadi saya makan. Artinya toleransi saya terhadap karbo kan cukup tinggi kan, betul kan? Betul. Nah, tapi karena kebanyakan orang kan mungkin jarang latihan beban kan, Des? Nah, makanya kenapa jadi apa boleh buat akhirnya disimpan dalam sel lemak. Lalu ditaruhlah di bawah kulit kita. Iya. Nah, biasanya teman-teman subcutaneous fat ini secara jumlah pria sama wanita banyakan mana, Des? Wanita kali ya? Betul, banyakan wanita. Pria lebih sedikit. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau seandainya misalnya sedikit, otomatis yang harus menanggung adalah bukannya jumlah, tapi yang harus menanggung adalah ukuran. Jadi ukurannya tambah besar. Itu yang disebut dengan namanya hypertrofi. Kalau jumlah disebut namanya hyperplasia. Nah, jumlah lemak wanita lebih banyak daripada pria. Nah, nanti teman-teman akan buat satu investigasi lagi, ternyata jumlah lemak orang bule gitu atau Caucasian ternyata juga lebih banyak. Makanya kenapa Desi yang lihat kan orang bule bisa besarnya tuh luar biasa kan? Betul. Karena dia punya secara genetik punya kantong-kantong lemak yang lebih gede, lebih banyak. Nah, nanti teman-teman di sini bisa investigasi lagi. Oh, Mas Ade, berarti kalau jumlah lemak kita banyak kantongnya, berarti kan bisa menolong kita untuk jadi lebih sehat gitu ya, bisa punya toleransi terhadap lemak jadi lebih tinggi. Jawabannya sebenarnya iya di sana. Tapi masalahnya adalah produksi daripada jumlah lemak kita sesungguhnya kalau secara teoretis itu setelah kita melewati masa puber itu tidak terjadi kemajuan lagi. Jadi dia berhenti di sana. Nah, makanya yang harus menanggung adalah ukurannya. Dan kalau ukurannya makin lama makin gede, nah itu yang makanya menjadi bahaya. Makanya kesimpulannya adalah orang bilang adalah apa? Yang bahaya dari lemak adalah bukan jumlahnya tapi letaknya. Letaknya ada di mana? Nah, jadi nanti saya akan bahas ke sana dulu. Yang kalau letaknya adanya di bawah kulit, berarti masih nggak apa-apa. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, sampai sini ini lagi nggak apa-apa kan, Des? Betul kan? Iya. Ya kan, bener kan, nggak apa-apa kan? Ya udah, jadi makan, jadinya udah berlemak gitu ya. Iya. Cuma pertanyaan saya, kita lanjutin lagi pembicaraannya. Ini kan skenarionya buruk lagi nih. Jadi udah makan, akhirnya disimpan dalam sel lemak, karbo jadi lemak. Betul ya, Des ya? Iya. Nah, ketika karbo jadi lemak, berarti nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, sampai sininya nggak apa-apa. Pertanyaannya, makannya terus nggak, Des? Terus makannya. Nah, kalau makan terus-terusan, otomatis produksi insulin meningkat atau menurun? Meningkat. Itu yang disebut dengan namanya hyperinsulinemia. Dia maksakan setiap kali ambil, dia terus harus naruh lagi ke dalam sel di dalam tubuh kita. Ngambil, taruh dalam sel. Ngambil, taruh dalam sel. Pertanyaan saya, bisa nggak terjadi sel di dalam tubuh kita itu mengalami ruangan yang terbatas? Karena bolak-balik kan gitu terus, bener nggak, Des? Iya. Lama-lama terbatas nggak? Nggak terbatas. Nah, ketika terbatas, akhirnya pintunya ditutup. Betul ya? Iya. Bener kan? Karena kan ruangannya kan udah banyak, Des. Datang masuk kan ke semua ruangan kan? Tuh. Habisnya pintunya kan ditutup kan? Betul gak, Des?
Nah, prinsip daripada sistem ini dia membuat sebenarnya makanan ya udah kelar. Oh iya, ditaruh di glikogen, di liver glikogen, di muscle glikogen, dia taruh lagi di lemak ya kan. Iya. Jadi itu kan sebenarnya normal semuanya. Tapi lama-lama itu semua kan tetap terbatas karena kitanya tetap makan terus kan. Betul. Nah, karena makan terus otomatis jadi akhirnya selnya apa? Menolak. Kalau menolak yang disebut dengan namanya resisten. Nah, yang dia tolak adalah siapa, Des? Yang dia tolak adalah apa? Si Gojeknya yaitu siapa namanya? Insulin. Jadi berarti kesimpulannya apa? Insulinnya ditolak. Kalau insulinnya ditolak, pertanyaan saya, berarti kalau gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita, jadi berarti gulanya ada di mana? Ada di luar ruangan. Berarti ada di mana itu? Di pembuluh darah kita. Nah, pertanyaannya, pembuluh darah kita atau gula darah kita jadi naik apa jadi turun kalau di luar? Kalau seandainya di luar kan banyak orang kepengen masuk ke dalam ruangan, pintunya ditutup. Ya. Berarti di luar jadi banyak orang, jadi apa dikit orangnya? Ya, banyak orang. Jadi makin banyak. Nah, semakin banyak berarti gula darahnya naik apa turun? Naik. Ini yang disebut dengan namanya gula darah puasanya kita, jadi akhirnya menjadi naik. Tadinya berapa? Tadinya hanya biasanya kalau bangun tidur biasanya cuma 100 mg per desiliter darah, tiba-tiba taunya belum makan, belum ngapain, taunya gula darahnya udah naik 125 mg per desiliter darah, bahkan lebih. Nah, pertanyaan saya, kalau gula darahnya naik dan tinggi, pertanyaan saya, bahaya buat sistem syaraf kita atau enggak? Ya, bahaya, Pak. Nah, kalau bahaya berarti kan terpaksa gula darah harus turunin. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya menurunkan gula darah tadi? Makanya di sini masuklah intervensi medis. Ya, nggak sih? Betul. Obat ya? Ya, jadi masuklah si obat dan pembantunya. Bukan pengencer darah. Apa tuh? Obat menurunkan gula darah dong, betul kan? Ya. Nah, siapa tuh obat yang menurunkan gula darah? Berarti dia pakai tambahan insulin dari luar untuk memaksakan supaya dia tetap harus turun. Atau dia pakai misalnya metformin misalnya. Salah nggak ini obat? Nggak salah, karena dia ingin membantu situasi di mana kalau kelebihan gula darah yang terlalu tinggi, itu yang disebut namanya hyperglikemia. Itu bahaya buat sistem syaraf. Nah, jadi karena kebahayaan gula darah yang terlalu tinggi di pembuluh darah kita, apalagi dia bisa attach kemana-mana kan, bener gak, Des? Attachnya kemana coba? Kalau misalnya ke mata, jadi penglihatannya buram. Kalau di attachnya ke luka kita, lukanya jadi susah sembuh. Kalau misalnya gulanya banyaknya misalnya di katanya di kulit kita, berarti kulitnya jadi kusam. Kalau pembuluh darahnya tinggi, ini kira-kira imunitas kita itu naik apa turun, Des? Ya, Turun. Kenapa? Karena virus, bakteri dan semuanya senang di situasi di mana gulanya tinggi. Makanya kenapa terpaksa situasi berbahaya ini, termasuk juga akhirnya nanti sel cancer dan sebagainya kan hadir kan di sana kan. Makanya kenapa cepat-cepat harus diturunkan. Makanya di sini ada peran intervensi medis kan, betul kan? Iya. Bener gak di sini bagus dengan cara seperti ini? Terpaksa ya, kan harus ada ya, kan ada nuansa urgensi di sana. Nah, pertanyaannya adalah begitu diturunkan, berarti gula darahnya kemana? Sedangkan selnya kan sebenarnya udah nggak mau terima kan? Iya. Yang tempat-tempat di mana yang seharusnya lemak itu adanya di sana. Akhirnya lemaknya ditaruh di organ bukan? Betul. Bahasanya di mana? Nah, di mana-mana itu artinya apa? Di tempat yang tidak didesain untuk ada lemak. Jadi lemaknya bukan ada di subcutaneous fat, tapi lemaknya adalah di visceral atau ectopic fats. Disinilah makanya kenapa teman-teman akhirnya melihat perutnya buncit, gendut.
Paham teman-teman sekalian? Oh, Jadi ini buncit akhirnya jadi representasi daripada apa, Des? Nilai medical check up-nya nanti pasti buruk. buruk. Tekanan darah jadi gimana? Ya naik. Gula darah Naik juga. meskipun tadi diturunin ya. Ya, Apalagi yang lain-lainnya biasanya. Komposisi tubuhnya menurun. terjadi nggak namanya resistensi Insulin. dan sebagainya. Di sini yang menjadi apa? Profil daripada berbagai kesakitan yang menjadi klaim asuransi. Asuransi. Apakah sosial maupun Komersial. komersial. Berbagai penyakit-penyakit itu. Karena apa? Karena perut buncit atau perut gendut. Formulasinya ya. Iya. Jadi kesimpulan apa, Des? Kesimpulan di sini adalah perjalanan dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, akhirnya menjadi perut Jadi perut gendut. Nah, kalau saya ulang lagi dari perjalanan tadi, saya balikin lagi ceritanya, saya ulang lagi, mundur lagi ke belakang. Ya betul ya, Des? Iya. Saya mundur lagi dari sini lagi, dari sini lagi, dari sini lagi. Pertanyaan saya sama Desi, bisa gak kita mulai dengan dari sini? Kita rapiin, Des. Bisa. Kan gak jadi sampai sana, betul gak? Betul. Bisa gak kalau kita mulai dari sini, Des? Dengan kita latihan beban, bisa gak? Bisa. Bisa. Bisa gak kita rajin latihan sehingga akhirnya jadi kita punya kemampuan untuk menampung di sini? Bisa gak, Des? Bisa juga. Bisa juga. Bisa gak kalau seandainya misalnya kita akar permasalahan yang kita beresin dengan cara salah satunya adalah mulai sekarang saya mulai kontrol karbo dengan Puasa. puasa atau turunin, Betul. bukan dengan puasa atau dengan menurunkan konsumsi Oh, karbo. karbo, kan betul kan? Iya. Bisa gak jadi terjadinya akhirnya kita bisa atasi sehingga tidak jadi datang ke sini? Bisa. Iya, jadi kesimpulan apa teman-teman sekalian? Kesimpulan teman-teman sekalian yaitu adalah jawaban daripada dari mulut ke perut gendut sebenarnya banyak hal yang kita bisa intervensi secara perilaku kita. Tapi kalau teman-teman terlalu malas untuk melakukan hal itu, akhirnya yang menjadi intervensinya adalah intervensi medis yang sesungguhnya sebenarnya niatannya adalah apa? Baik hanya untuk mengatasi supaya tidak terjadinya gula darah yang terlalu tinggi yang bahaya tadi kan, Des? Iya. Tapi akhirnya apa semuanya? Sisa daripada apa yang masih ada makanan itu akhirnya disimpan ke dalam perut kita. Iya. Makanya kenapa beratnya jadi Jadi naik. naik. Makanya bentuknya jadi lebih nggak bagus. Akhirnya jadi berpengaruh kepada performa, kepada energi, kepada berbagai hal. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman memahami perjalanan dari mulut menjadi gendut, nanti teman-teman akan bisa tahu, oh ternyata Mas Ade, kita ternyata di setiap langkah daripada apa yang kita konsumsikan itu sebenarnya kita masih bisa intervensi tersebut. Jangan sampai kita menyerahkan orang lain atau yang di luar terakhirnya yang harus berintervensi dan kita harus hidup dengan dampak sampingnya. Karena yang saya katakan, medikasi dia menolong kita menekan gejala, Iya. tapi tidak menyelesaikan akar Masalah. permasalahannya. Kalau kita terus-menerus seperti itu, lama-lama otomatis what is the end game of minum obat? Dosisnya tambah banyak, tapi badannya tambah lemah. Pada saat itu harus ada intervensi lainnya lagi yang membutuhkan biaya dan terakhirnya tidak ada garansi kita bisa selamat. Tapi kalau saya bersedia merubah perilaku saya dan setiap langkah tadi, di setiap perjalanan tadi yang saya cerita sama Desi, mungkin kan Des kita bisa ngatur pilihan sumber karbo, mungkin nggak? Mungkin kan Des bisa kita belajar untuk menyesuaikan timing makan karbo kita, bisa kan? Bisa juga. Mungkin juga bahkan kita membuat siasat-siasat yang sederhana, misalnya minum cuka apel sebelum makan karbo, misalnya mengkonsumsikan air lemon sebelum karbo, misalnya ya kan kayak gitu. Iya. Atau misalnya mengkombinasikan karbo dengan protein dan lemak sehingga jadi lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat sehingga kita jadi tidak kepengen makan lagi sehingga tidak terjadi terus-terusan. Betul. Dan juga mungkin nggak Des kalau kita jadi mulai rajin latihan beban. Waktu latihan beban membayangkan saya baru makan martabak, saya baru makan tempe, saya baru makan
bakso, ya kan? Sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap saat dengan menggunakan badan sendiri atau alat bantu, bisa dilakukan pada saat yang paling gampang. Kalau ada satu rutinitas yang sering kita lakukan setiap hari terus-menerus, apa Des? Sholat. Untuk muslim. Betul ya? Betul. Nah, kalau kesananya kelar sholat, mungkin nggak kita menggunakan badan sendiri hanya sekedar cuma mau push up atau plank atau squat, hanya cuma 1-2 Iya, set aja. Mungkin nggak berarti kita bisa mematahkan perjalanan dari mulut ke gendut, bisa nggak Des? Bisa. Jadi bisa. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian opportunity, kesempatan kita untuk mematahkan itu. Dan ingat pesan dokter kepada pasiennya, setiap kali kita dibantu sama obat, selalu dia akan bilang apa? Yaitu adalah, kalau seandainya saya udah kasih obat, berarti ibu bapak harus merubah perilaku. Karena perilaku adalah kontribusi daripada 95% daripada profil kesakitan yang ada yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, selamat mencoba. Dadah.